Shalom sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan sungai sukacita di setiap harinya. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita tuntunan dari Allah Bapa yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Yang berbunyi demikian, dan akhirnya hendaklah kamu semua seiak sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, atau caci maki dan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat BSJT di mana saja berada, pada hari ini kita diperlihatkan tentang satu nas Alkitab yang memberikan kita sebuah pemahaman mengenai arti hidup kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan hari ini saya beri tema kecil bagi renungan kita, yaitu jawablah panggilan itu. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak asing dengan istilah panggilan. Kita ambil satu contoh, yaitu ketika ada seseorang memanggil kita untuk datang ke rumahnya. Tentu kita segera akan menjawab atau merespon panggilan tersebut, karena bisa saja ada hal penting yang ingin disampaikan atau ingin diungkapkan bagi kita. Namun seringkali kita manusia, pada saat seseorang memanggil kita, seringkali kita enggan untuk cepat merespon panggilan tersebut. Entah karena kita menghindari panggilan orang tersebut, atau karena ada alasan lain sehingga panggilan tersebut terabaikan oleh kita semua. Dan ketika sebuah panggilan terabaikan, kita bisa saja melewatkan sebuah kabar atau berita yang pada dasarnya dapat memberikan sebuah informasi penting bagi kita semua. Namun karena panggilan tersebut terabaikan, tanpa kita sadari diri kita menjadi rugi, sehingga membuat kita terkejut dan bisa saja membuat kita menyesal. Mengapa saya tidak menjawab panggilan tersebut? Dan dalam ayat tadi dikatakan kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Namun tugas panggilan kita bukan hanya sekedar untuk menerima berkat itu saja, melainkan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Hanya saja ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana cara kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Jawabannya ialah dengan menjawab panggilan itu. Panggilan dari Allah Bapa yang di setiap harinya mengingatkan kita untuk senantiasa menunjukkan kasih melalui tingkah laku, tutur kata, sikap dan sifat, bahkan tindakan kita di setiap harinya. Karena kita adalah anak-anak terang yang harus tumbuh menjadi anak-anak Allah yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga kita bisa seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudari kita, penyayang dan rendah hati. Karena ketika kita sehat secara jasmani dan rohani, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dan caci maki, tetapi kita akan saling memberkati karena kita adalah saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang pada dasarnya kita tidak dapat menghindari sebuah perselisihan dalam kehidupan kita, karena kita akan menemukan adanya sebuah perbedaan dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Namun janganlah karena adanya perbedaan tersebut menjadi batu sandungan bagi diri kita maupun bagi orang lain untuk memperoleh kasih Allah. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi berkat, bahkan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita membuat atau memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita,
melalui sikap hidup, bahkan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meminta pertolongan dari Allah Bapa untuk menguatkan dan memampukan kita menjadi anak-anak terang yang membawa damai sejahtera dan sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin untuk renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa kita, berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang ke hadirat Engkau yang Maha Kudus untuk mengucapkan syukur, bahkan mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Engkau atas segala sesuatu pemberian-Mu yang sungguh luar biasa yang dapat kami rasakan hingga detik ini. Dan terima kasih juga ya Bapa, melalui sabda firman-Mu yang telah kami baca, bahkan kami dapat renungkan bersama-sama. Kami diingatkan kembali akan tugas tanggung jawab kami, panggilan kami menjadi alat perpanjangan tangan Engkau untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sungguh luar biasa atas tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Maka sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami minta kepada Engkau untuk senantiasa memberikan kami penguatan, bahkan kemampuan, sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami ini dengan penuh hikmat atas pertolongan Engkau saja. Bapa di dalam sorga, kami juga mengucap syukur atas penguatan, bahkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang senantiasa menuntun setiap langkah perjalanan kami di dalam dunia yang fana ini. Maka sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan hari-hari kami selanjutnya hanya ke dalam naungan kasih setia-Mu. Biarlah kuasa kasih-Mu, bahkan tuntunan Roh Kudus mulai yang senantiasa mengiringi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam naungan kasih setia-Mu. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.